Nggak lama setelah kejadian itu, Napoleon pun segera langsung dipromosikan untuk naik pangkat menjadi brigadir jenderal. Padahal waktu itu umurnya masih 24 tahun, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Rabu ini aku akan mengajak kalian untuk menjadi time traveler dulu dan singgah ke Eropa pada awal abad ke-19. Emang pas awal abad ke-19 itu ada apa Nadia di Eropa? Nah, jadi Wak, pada masa itu hiduplah seorang pemimpin militer yang kisahnya sangat melegenda bernama Napoleon Bonaparte. Pasti kalian udah nggak asing kan sama nama ini ya kan? Nah, Napoleon ini Wak menjadi seorang brigadir jenderal di usia yang sangat muda, yaitu di 24 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Wak, dia ini mengantarkan pasukan militer Prancis dalam memenangkan berbagai pertempuran. Bahkan dia ini juga berhasil menaklukkan hampir seluruh negara Eropa ke bawah pengaruh Prancis loh. Dan gak cuma itu aja, Wak, kiprahnya dalam dunia militer ini juga sampai di negara kita loh, di Indonesia. Ada satu mega proyek di Indonesia yang ternyata merupakan hasil dari buah pikirnya Napoleon Bonaparte. Nah, penasaran sama gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya ya. Check it out. Maaf ya, suaraku agak bindeng ya. Lagi kurang sehat, mohon maaf Nadia kurang jaga kesehatan. Semoga kalian nyaman aja dengar suaraku ya. Bindeng. Oke, Wak, jadi Napoleon Bonaparte ini lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1769 di Korsika, yaitu sebuah pulau yang terletak di bagian tenggaranya Prancis. Nah, Napoleon ini adalah anak kedua dari 8 bersaudara, Wak. Ayahnya merupakan seorang pengacara sekaligus juga diplomat yang bernama Carlo Bonaparte, sedangkan ibunya berasal dari keluarga bangsawan bernama Maria Letizia Ramolino. Nah, pada awalnya, Wak, wilayah Korsika atau tempat kelahiran Napoleon Bonaparte ini adalah bagian dari Republik Genoa yang ada di Italia. Lalu pada masa ketika Napoleon ini lahir, Wak, Prancis itu datanglah menjajah dan mengambil alih kekuasaan Korsika ini. Penjajahan itu juga terus berlangsung hingga akhirnya pada tahun 1770, Wak, Korsika ini secara resmi dimasukkan sebagai salah satu provinsi yang ada di Prancis, jadi bukan di Italia lagi. Nah, pada saat itu, Wak, ayah sama ibunya Napoleon ini termasuk dalam pihak yang menentang penjajahan Prancis itu. Mereka ini juga ikut dalam barisan nasionalis yang melawan Prancis demi mempertahankan kemerdekaan Korsika. Tapi setelah melakukan beberapa kali perlawanan, Wak, ternyata pihak Korsika ini terus mengalami kekalahan. Bahkan pemimpin kaum nasionalis Korsika ini malah diasingkan itu ke Inggris. Nah, peristiwa dari pengasingan itulah yang membuat Carlo, ayahnya Napoleon Bonaparte ini mulai berubah sikap nih. Pada saat itu Carlo ini merasa bahwa kekuasaan Prancis itu sangat sulit kali nih buat dilawan kan, sehingga dia pun memilih untuk berdamai dengan Prancis dan memilih untuk memihak ke Prancis tentunya. Jadi belok dia, Wak. Dan gak hanya sekedar berdamai aja tuh, bahkan pada saat itu Carlo ini juga bersedia bekerja di bawah pemerintah Prancis. Jadi yang memang awalnya dia tuh menentang, sekarang jadi mendukung. Nah, keputusan Carlo yang akhirnya memihak Prancis ini juga pastinya berimbas ke kehidupan anak-anaknya. Pada saat itu anak-anaknya Carlo ini termasuk Napoleon Bonaparte, kemudian disekolahkanlah itu, Wak, ke Prancis juga. Nah, Napoleon sendiri ini memulai pendidikannya pada tahun 1778 pada saat dia berusia 9 tahun, Wak. Pertama-tama Napoleon ini didaftarkan untuk menempuh pendidikan di Autun untuk belajar bahasa Prancis. Nah, pada saat itu Napoleon ini memang belum fasih kali kan berbahasa Prancis. Dalam kegiatan sehari-hari, Wak, biasanya Napoleon ini masih menggunakan bahasa Italia karena memang kan latar belakang keluarganya berasal dari Korsika kan, yang notabene-nya dulu adalah Italia. Nah, terus setelah dia 4 bulan belajar di Autun ini, secara perlahan-lahan barulah itu Napoleon kecil ini mulai lancar berbahasa Prancis. Akhirnya perbedaan bahasa pun sudah tidak menjadi kendala lagi untuk Napoleon. Dan Napoleon pun kemudian dipindahkan lagi nih ke sekolah militer yang bernama Bryn Military Academy. Jadi walaupun usianya masih anak-anak waktu itu, Wak, Napoleon ini sudah mendapatkan pendidikan militer loh. Kebayang nggak kalian? Nah, selama menjalani pendidikan di akademi militer ini, Wak, Napoleon ini merasa sangat asing tuh dengan lingkungan sekitarnya. Fakta bahwa dia ini sedang menuntut ilmu di Prancis ternyata tidak membuat Napoleon ini melupakan jati dirinya sebagai orang Korsika. Dan selain itu juga logat bicaranya yang sangat kental dengan aksen Korsika atau Italia ini juga membuat si Napoleon ini mengalami diskriminasi, Wak, dan juga dibully sama teman-teman sekolahnya. Dasar kau bukan orang Prancis sejati, kau tuh udahlah kau lahir di Korsika, ngomong kau juga pakai bahasa Prancis, pakai aksen Korsika juga, udah balik kampung aja lah kau, kata kawan-kawannya kayak gitu. Nah, aksi pembulian itulah yang membuat Napoleon pun kesulitan, Wak, bersosialisasi, sehingga dia lebih sering menyendiri dengan membaca buku. Tapi untungnya juga, Wak, kebiasaan membaca buku ini
ini membuat Napoleon Bonaparte pun secara tidak langsung jadi ya rajin belajar. Dia pun tumbuh menjadi siswa yang sangat cerdas khususnya di bidang matematika. Bahkan Napoleon ini juga dinilai sangat jago sekali dalam menghitung dan juga memperkirakan jarak tembaknya meriam loh. Salah satu persenjataan yang sangat dibutuhkan kali dalam dunia militer, bisa dia hitung. Dan akhirnya berbekal dari keahlian itu, Napoleon pun memilih untuk meniti karir sebagai perwira artileri. Dari apa yang aku baca di internet, artileri ini adalah sebutan untuk tentara yang memang bertugas mengoperasikan persenjataan alat berat di medan perang. Dan hal ini juga cocok dengan keahliannya Napoleon Bonaparte yang jago dalam menghitung jarak tembak meriam ya kan. Dan supaya kemampuannya ini semakin terasa, Napoleon ini juga sempat belajar selama 1 tahun di akademi militer yang ada di Paris. Lalu pada tahun 1785 pada saat Napoleon berusia 16 tahun, dia dinyatakan lulus sebagai tentara Prancis dengan menyandang pangkat letnan 2 loh, umur 16 tahun tuh. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan militernya, Napoleon Bonaparte pun ternyata merasa tidak puas tuh dengan posisinya sebagai tentara Prancis nih. Di sisi lain, jiwa nasionalismenya sebagai orang Korsika juga masih mengakar kuat tuh. Alhasil pada tahun 1786, pada saat usianya sudah 17 tahun ini, Napoleon Bonaparte pun memutuskan untuk balik kampung nih ke Korsika dan berniat untuk membantu para nasionalis di sana untuk merebut kembali nih kemerdekaannya Korsika. Tapi nih pada saat Napoleon menemui para petinggi nasionalis di Korsika, saat itu dia ini justru menerima respon yang sangat-sangat tidak mengenakan, dimana pada saat itu para petinggi nasionalis itu bilang ke Napoleon, kamu tuh mau mendukung kemerdekaan Korsika? Maaf ya, kami tuh udah gak percaya lagi sama kamu. Kamu ini kan bagian dari keluarga Bonaparte kan? Dan keluarga Bonaparte itu memang sudah sejak lama menunjukkan sikapnya sebagai pendukung Prancis dari dulu loh. Emang iya juga ya kan? Nah, ngerasa gak diterima setelah mati-matian mau membela Korsika, Napoleon pun jadi kecil hati, sakit hati dia. Dan tepat disitulah dia sadar bahwa tidak ada masa depan untuknya di Korsika atau di kampung halamannya ini. Jika dia mau maju dengan menjadi orang yang besar, maka dia harus kembali lagi ke Prancis. Dan dari situlah perlahan-lahan Napoleon pun mulai melepaskan identitasnya sebagai orang Korsika. Dia juga sudah mulai menganggap dirinya sebagai orang Prancis sepenuhnya, kata dia gitu. Nah, sekarang kita masuk ke perjalanan karir Napoleon Bonaparte selama dia ada di Prancis, ya. Masuk. Nah, ketika Napoleon Bonaparte memutuskan untuk balik ke Prancis, di saat yang sama kondisi politik di Prancis ini ternyata sedang bergejolaknya nih. Pada masa itu sistem pemerintahan Prancis ini masih menggunakan sistem monarki atau sistem kerajaan, Nah, lalu memasuki tahun 1789, pada masa kepemimpinannya Raja Louis ke-16, Prancis ini mengalami krisis sosial dan juga krisis keuangan yang sangat parah kan. Dan FYI, kisah hidupnya Napoleon Bonaparte ini memang masih relate atau masih melekat sekali dengan kisah hidupnya Marie Antoinette minggu lalu. Jadi memang masih akan ada nyambungnya kisah mereka nih. Dan kondisi itulah yang membuat rakyat ini merasa kecewa dan gak puas sama kinerjanya sang Raja Louis ini. Bahkan rakyat ini juga sudah mulai merasa kalau sistem monarki atau sistem kerajaan ini sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalah-masalah yang memang ada di sana. Alhasil, rakyat pun menuntut adanya revolusi ya kan. Mereka pun mendesak agar sistem pemerintahan monarki diubah menjadi sistem republik. Nah, sistem republik ini dianggap memang lebih pro rakyat kan, Karena kan dalam pemerintah republik ini nantinya kepala negara kan akan dipilih langsung sama rakyat nih. Nah, di tengah gejolak itu, Napoleon Bonaparte ini ada di pihak yang setuju dengan gagasan revolusi. Jadi dia ini termasuk dalam kaum revolusioner, Dan akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama, revolusi Prancis ini pun akhirnya dimulai. Pecahnya revolusi Prancis ini ditandai dengan penyerangan penjara Bastille, masih ingat nggak? Sama rakyatnya Prancis yang terjadi pada tanggal 14 Juli tahun 1789. Nah, penjara Bastille ini menjadi target penyerangan karena memang tempat itu merupakan simbol dari kekuasaan Raja Louis XVI. Nah, adanya penyerangan di penjara Bastille ini menunjukkan bahwa kaum revolusioner Prancis ingin mengakhiri kekuasaan dan juga hak-hak istimewa yang selama ini didapatkan oleh raja dan juga kaum bangsawan. Kalau yang masih ingat sama kisah Marie Antoinette kan nggak lama setelah penjara Bastille ini diserang, Raja Louis XVI beserta keluarganya pun ikut ditawan dan dibawa ke Perancis kan, Nah, ternyata pada saat itu Raja Louis XVI ini sempat kabur untuk menemui pengikut setianya. Tapi aksi kaburnya ini udah keburu ketahuan sama rakyat ya kan, masih ingat kan? Sehingga Raja Louis XVI ini pun kembali ditahan lagi dengan penjagaan yang lebih ketat. Nah, mengetahui kalau Raja Louis XVI ini sudah ditawan sama rakyatnya sendiri, ternyata negara-negara tetangga yang juga menerapkan sistem monarki macam
Rusia, Spanyol, Prusia, Austria, dan lain-lain mulai ngerasa ketar-ketir nih, Wak. Mereka khawatir gagasan revolusi yang sedang gencar digaungkan di Perancis ini nantinya juga akan menyebar juga nih ke negara-negara mereka. Dan jika hal itu terjadi, sistem monarki di negara mereka ini juga bisa ikut keganggu nih, Wak. Dan kemungkinan terburuknya adalah ya mereka juga akan terancam turun tahta nih, sebagaimana juga yang terjadi di pada Raja Louis ke-16. Dan untuk mencegah hal itu, Wak, negara Austria dan juga Prusia pun bekerja sama membentuk koalisi dengan tujuan untuk melawan pasukan revolusioner Prancis tadi, pasukannya Napoleon ini. Awalnya koalisi ini sempat membuat pasukan revolusioner ini panik, Wak. Lalu mereka pun dengan cepat menyusun strategi penyerangan agar bisa memukul mundur pasukan koalisi Austria dan Prusia itu tadi. Napoleon Bonaparte juga terlibat, Wak, dalam penyerangan ini. Dengan strateginya yang sangat jitu itu, mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan pasukan koalisi. Nah, kemenangan inilah yang membuat Napoleon dan juga kaum revolusioner pun semakin di atas angin nih. Hingga akhirnya pada tanggal 21 September tahun 1792, pasukan revolusioner Prancis pun secara resmi mengklaim berdirinya Republik Prancis. Barulah di setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Januari tahun 1793, Raja Louis XVI beserta istrinya yang bernama Marie Antoinette ini pun akhirnya dihukum mati dengan cara dipancung. Kematian Raja Louis XVI dan juga istrinya ini menandai berakhirnya era monarki yang ada di Prancis. Nah, pemerintah Prancis ini pun kemudian dipimpin oleh Komite Nasional yang bernama Direktori Prancis. Nah, tapi Wak, meskipun memang era monarki sudah berakhir, ternyata pada saat itu masih ada juga pihak-pihak yang berharap agar Prancis ini bisa kembali lagi ke sistem kerajaan. Nah, mereka yang mendukung kembalinya sistem monarki ini disebut sebagai kaum royalis namanya. Dan tidak berselang lama kemudian, kaum royalis dan juga kaum revolusioner Prancis ini pun mulai berkonflik nih. Kaum royalis ingin balik lagi ke sistem monarki, sedangkan kaum revolusioner ingin mempertahankan bentuk republik ini. Jadi kan nggak nyambung mereka berdua nih kan. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, Wak, konflik di antara mereka ini pun semakin menegang lagi. Hingga akhirnya pada tahun 1793 pecahlah sebuah peristiwa yang disebut sebagai pengepungan Toulon namanya. Nah, jadi Wak, Toulon ini adalah kota pelabuhan yang terletak di bagian selatannya Prancis. Dan kota ini memiliki peran penting sebagai pusat militer angkatan laut. Nah, pada tanggal 18 Desember tahun 1793 itu, Wak, kaum royalis ini datanglah itu ke Toulon kan untuk mengambil alih kota ini. Dan dalam aksinya ini, kaum royalis ini mendapatkan dukungan militer dari koalisi negara monarki lainnya, seperti Inggris dan juga Spanyol. Nah, adanya bantuan itu pun membuat kaum royalis ini dapat dengan mudah menduduki kota Toulon tadi. Nah, di sisi lain, Wak, kaum revolusioner Prancis ini pun merasa kewalahan juga nih dalam mengusir kaum royalis dari Toulon. Bahkan pada saat itu salah satu komandan militer mereka sampai cedera. Akhirnya demi bisa merebut kembali kota Toulon ini, pasukan revolusioner ini pun mengirimlah itu Napoleon Bonaparte untuk bisa menggantikan posisi komandan mereka yang cedera tadi. Nah, Napoleon yang sejak awal memang terkenal cerdas ini kemudian dengan cepat langsung mempelajari situasi yang ada di Toulon pada saat itu. Dan berdasarkan hasil pengamatannya ini, Wak, Napoleon Bonaparte ini pun memperhitungkan bahwa pasukan revolusioner memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa menang apabila mereka melakukan penyerangan dari arah selatan, yaitu arah di mana benteng pertahanan kaum royalis ini berada. Nah, ketika strategi itu dijalankan, ternyata betul aja, Wak, hanya dalam waktu 2 hari pasukan revolusioner yang dipimpin sama Napoleon Bonaparte ini pun telah berhasil mengepung kota Toulon dan merebutnya kembali dari tangan kaum royalis. Apa yang dilakukan sama Napoleon Bonaparte dalam pengepungan Toulon ini pun membuat karirnya di bidang militer pun langsung melejit lagi, Wak. Nggak lama setelah kejadian itu, Napoleon pun segera langsung dipromosikan untuk naik pangkat menjadi brigadir jenderal. Padahal waktu itu umurnya masih 24 tahun, Wak. Udah jadi brigadir jenderal dia. Tapi meskipun usianya masih sangat muda, keahliannya dalam bidang militer memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, terus setelah Napoleon Bonaparte berhasil mengalahkan pasukan royalis dalam peristiwa pengepungan Toulon itu, hal itu ternyata tidak membuat kaum royalis ini nyerah, Wak. Pada tahun 1795, kaum royalis ini pun kembali melakukan pemberontakan dengan menyerang kota Paris. Dan untuk meredam pemberontakan itu, lagi-lagi kaum revolusioner pun mengirim Napoleon Bonaparte ke sana untuk menyelesaikannya. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, Napoleon Bonaparte pun segera langsung berangkat ke Paris bersama dengan para pasukannya. Dan seolah sengaja ingin menunjukkan kegarangannya, Wak, pada saat itu Napoleon ini dengan sengaja mengeksekusi sekitar 200 orang pemberontak di depan umum loh. Dan apa
yang dilakukan sama Napoleon ini ternyata berhasil Wak memukul mundur kaum royalis. Dan lagi-lagi sebagai hadiahnya, Napoleon Bonaparte ini pun kemudian dipromosikan lagi untuk naik jabatan menjadi komandan tentara Prancis. Dan gak cuma itu aja Wak, tidak lama kemudian Napoleon ini juga dipercaya untuk membentuk pasukan militer yang lebih besar lagi di Italia. Lah kenapa tiba-tiba jadi ke Italia? Nah dia kan dia nih ibaratnya ikonnya Prancis nih. Nah jadi Wak, setelah dia ini berhasil melakukan revolusi di Prancis, Napoleon dan juga para kaum revolusioner lainnya ini ternyata ingin memperluas pengaruh mereka ke negara-negara lain yang ada di Eropa. Mereka ini ingin mengubah politik dan juga ideologi Eropa dengan mengadopsi ide-ide liberal dan juga demokrasi. Jadi nggak melulu monarki terus gitu loh. Dan selain itu dalam diri Napoleon sendiri juga ada ambisi pribadi Wak untuk menaklukkan Eropa agar pengaruh Prancis itu bisa lebih mendominasi di sana. Dan untuk bisa mewujudkan keinginan-keinginan itu, akhirnya Napoleon pun mulai melakukan invasi atau tindakan militer yang dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan untuk menguasai daerah tersebut dan mengubah pemerintahan yang berkuasa di sana. Nah, negara pertama yang diinvasi oleh Napoleon adalah yaitu dia Italia. Napoleon dan pasukannya mulai menyerang Italia pada tanggal 10 April tahun 1796 Wak. Dan dalam invasi itu Napoleon sama pasukannya pun melakukan banyak sekali penyerangan seperti pertempuran Montenot, pertempuran Lodi, pertempuran Borghetto, pertempuran Rivoli dan lain-lain. Dan selain itu juga Wak, Napoleon Bonaparte ini juga berhasil mengalahkan salah satu kerajaan besar loh di Italia, yaitu kerajaan Sardinia. Kemenangan demi kemenangan yang diperoleh Napoleon dalam invasinya ini membuat Prancis pun berhasil menguasai wilayah Italia Utara dan juga Italia Tengah. Nah terus di tahun yang sama ketika Napoleon menginvasi Italia tepat di tahun 1796 ini, pada saat itu Napoleon dan pasukannya ini juga menginvasi Austria. Dalam invasinya ini Wak, Napoleon berhasil memenangkan banyak sekali pertempuran. Dan pertempuran antara pasukan Napoleon dengan pasukan Austria ini baru berakhir tanggal 18 Oktober tahun 97. Setelah kedua belah pihak ini sepakat untuk menandatangani perjanjian Campo Formio namanya. Nah setelah menginvasi Italia dan juga Austria Wak, masih ada banyak sekali negara lainnya yang juga diinvasi sama Napoleon. Napoleon pernah menginvasi Rusia, Prusia, Spanyol, Portugal, Swiss, Denmark, Belgia dan masih banyak lagi. Dan setelah memenangkan banyak pertempuran serta invasi tadi Wak, kiprah Napoleon Bonaparte sebagai seorang pemimpin militer pun semakin tersohor. Sosoknya sering sekali dijajarkan dengan nama-nama jenderal besar lainnya dalam sejarah dunia seperti Julius Caesar dan Alexander the Great Wak. Bahkan pada saat Napoleon ini kembali ke Prancis, pada saat itu kedatangannya disambut bagai seorang pahlawan loh. Nah tapi Wak, kabar baik tentang berbagai kemenangan yang diperoleh sama Napoleon Bonaparte ini ternyata berbanding terbalik Wak sama kondisi Prancis pada saat itu, dimana setelah bertahun-tahun revolusi Prancis ini berlangsung di sana, akhirnya Prancis ini kembali terjebak dalam situasi politik yang tidak stabil. Nah di tengah kondisi politik yang memang tidak stabil itu, Napoleon Bonaparte pun kembali mengambil celah untuk bisa melakukan kudeta. Nah penasaran apa yang terjadi setelah Napoleon mengkudeta pemerintah Prancis? Masuk. Nah seperti yang aku bilang tadi Wak, setelah revolusi Prancis ini terjadi dan pemerintah monarki itu runtuh, pemerintahan Prancis ini kan kemudian dipegang sama komite yang disebut sebagai Direktori Prancis kan. Nah setelah Direktori Prancis ini memimpin selama kurang lebih 10 tahun, pada saat memasuki tahun 1799, pemerintahan Direktori ini lama-kelamaan mulai kacau Wak, dimana pada saat itu terjadilah krisis ekonomi yang sangat parah di sana. Nah di sisi lain, bobroknya pemerintahan Direktori Prancis ini membuat Napoleon Bonaparte yang pada saat itu sudah menjadi jenderal yang sangat-sangat populer ini melihat ada celah nih untuk bisa mengambil alih kekuasaan. Lalu pada tanggal 9 November tahun 1799, Napoleon ini pun mengumpulkan pasukan militernya di Paris dan mulai melakukan penyerangan terhadap Direktori ini. Dan tidak butuh waktu yang lama Wak, pada saat itu pemerintah Direktori yang tidak bisa menandingi kekuatan militernya Napoleon ini pun akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Nah dari situ Napoleon ini pun langsung melakukan kudeta atau mengambil alih kekuasaan atas Prancis. Napoleon pun kemudian menetapkan dirinya sebagai kepala negara Prancis yang baru. Nah peristiwa kudeta yang dilakukan sama Napoleon ini kemudian dikenal dengan nama The Coup of 18 Brumaire. Nah lalu kan setelah melakukan kudeta nih, Napoleon pun membuat sebuah tatanan pemerintahan baru yang disebut sebagai konsulat, di mana Napoleon Bonaparte ini berperan sebagai konsul utamanya. Aku kurang paham Wak sebenarnya detailnya kayak gimana, tapi yang jelas ini tuh macam kepala negaranya gitulah.
Dan Napoleon menyandang status sebagai konsul yang bertugas memimpin Prancis ini dimulai sejak tahun 1799 sampai 1804 di usianya yang baru menginjak 30 tahun. Wah, jadi kepala negara di Prancis deh. Nah, dalam rentang waktu kepemimpinannya Napoleon itu ada beberapa peristiwa yang tidak mengenakan yang pernah terjadi. Salah satunya adalah Napoleon ini pernah mengalami sedikitnya 20 sampai 30 kali upaya pembunuhan atau penghilangan nyawa oleh pihak-pihak yang memang tidak menyukainya. Untung dia masih selamat. Banyak juga yang mau ngabisin dia, Wak. Nah, menanggapi hal itu, Napoleon pun memutuskan untuk melakukan sebuah referendum atau suatu proses demokratis di mana warga negara ini diberikan hak atau kebebasan untuk memutuskan suatu isu atau kebijakan melalui pemungutan suara. Nah, dalam hal ini referendum yang dilakukan oleh Napoleon ini adalah untuk memastikan keinginannya rakyat Prancis. Kalian ini masih mau aku jadi pemimpin atau aku mundur aja nih? Kemarin dah ada nih upaya 30 kali mau bikin aku mati. Jadi sekarang kalian maunya aku kayak gimana? Aku harus lanjut jadi pemimpin kalian atau aku mundur aja nih? Udah tentukanlah sekarang, kayak semacam kayak gitulah, Wak. Lalu pada saat referendum ini dilakukan, hasilnya adalah 99% pemilih sepakat bahwa status konsul pertama diubah menjadi Kaisar Prancis. Jadi hasil keputusannya itu Napoleon ini malah nggak disuruh mundur, Wak. Justru statusnya malah naik jadi Kaisar pertama dalam sejarahnya Prancis. Nah, menanggapi hasil referendum itu, akhirnya pada tanggal 18 Mei 1804, Napoleon Bonaparte pun kemudian dinobatkan jadi Kaisar melalui sebuah upacara mewah yang ada di Paris. Nah, setelah dilantik menjadi Kaisar, Napoleon Bonaparte pun masih terus melakukan perang-perang di berbagai negara di dunia yang disebut sebagai The Napoleonic War. Bersama pasukannya, Napoleon ini pernah berperang melawan Inggris dan juga menguasai Belanda. Nah, saat Prancis ini berkuasa atas Belanda, wilayah jajahan Belanda ini juga jatuh ke tangannya Prancis. Termasuk salah satunya yaitu Indonesia, yang pada saat itu masih bernama Hindia Belanda. Nah, di bawah kuasanya Prancis, Herman Willem Daendels kan diangkat jadi gubernur Hindia Belanda tuh kan. Masih ingat kalian kisah pembuatan jalan raya Anyar Panarukan tuh? Mega proyek ini dibuat kan di eranya gubernur Daendels kan. Dan ternyata mega proyek ini merupakan gagasan dari Napoleon Bonaparte. Jadi jalan raya itu termasuk idenya Napoleon Bonaparte, rupanya. Nah, itulah dia perannya Napoleon di Indonesia itu. Dan selain melancarkan perang-perang dalam Napoleonic War tadi, saat itu Napoleon Bonaparte ini juga merumuskan berbagai kebijakan penting, salah satunya yaitu Napoleonic Code atau undang-undangnya Napoleon. Di dalam Napoleonic Code ini, Napoleon Bonaparte ini menekankan tentang betapa pentingnya prinsip kebebasan dan juga kesetaraan antara sesama manusia. Bahkan ada sumber juga yang bilang kalau undang-undangnya Napoleon ini termasuk yang paling awal kali menyuarakan tentang pentingnya hak asasi manusia. Lalu dalam waktu yang singkat, Napoleonic Code ini pun kemudian tersebar nggak hanya di Perancis saja, tetapi juga di berbagai negara lainnya yang ada di Eropa, Amerika Latin, dan juga di Timur Tengah. Nah, negara-negara itu banyak yang mengadopsi poin-poin penting dalam undang-undangnya Napoleon ini untuk juga bisa diterapkan di negara mereka. Sepanjang hidupnya, Napoleon Bonaparte ini memang sangat kondang kali dengan berbagai gerakan yang dibuat untuk menyusun tatanan kehidupan pemerintah yang lebih modern, Dan dia ini juga disebut-sebut telah memenangkan lebih dari 60 pertempuran. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia akan terjatuh juga kan. Begitu juga dengan Napoleon Bonaparte. Meskipun dia ini dikenal sangat mahir sekali dalam memimpin pasukan militer, ternyata ada waktunya juga di mana Napoleon ini menemukan kekalahan. Nah, kekalahan ini terjadi ketika Napoleon melakukan invasi ke Rusia pada tahun 1812. Pada saat itu Napoleon Bonaparte ini mengkomandoi sedikitnya 600.000 pasukan untuk bisa masuk ke wilayah Rusia, Tapi ternyata pada saat itu pasukan Rusia ini menerapkan satu trik jitu, di mana mereka membakar habis kota mereka agar pasukan Prancis ini tidak mendapatkan suplai makanan. Akhirnya dari total 600.000 pasukan Prancis tuh yang masih punya tenaga untuk bertarung tuh cuma sekitar 10.000 aja. Nah, selain kegagalannya dalam menginvasi Rusia, pasukan Prancis ini juga mengalami penyerangan dari koalisi negara Austria, Prusia, Rusia, dan juga Swedia. Nah, kekalahan inilah yang membuat Napoleon Bonaparte pun nggak punya pilihan lain selain menyerah dan juga lengserlah itu dari tahtanya sebagai kaisar. Nah, lengsernya tahta Napoleon Bonaparte ini pun terjadi pada tahun 1814 ketika Napoleon sudah berusia 45 tahun. Dan setelah lengser dari tahtanya, Napoleon
Napoleon Bonaparte ini pun kemudian diasingkan Wak ke sebuah daerah yang bernama Elba yang ada di Pulau Mediterania yang ada di Italia. Dan setelah berada di pengasingan selama kurang lebih 1 tahun gitu, Napoleon ini sempat kabur dia Wak. Dibantu dia sama pendukung-pendukung setia dia kan. Bahkan pada tahun 1815 juga Napoleon ini sempat mengalahkan pasukan Prusia di suatu pertempuran juga. Sempat bertempur lagi. Dan beberapa hari setelah memenangkan pertempuran itu, tiba-tiba pada tanggal 18 Juni tahun 1815, Prancis diserang balik sama pasukan sekutu Eropa dalam pertempuran Waterloo namanya. Dan dalam pertempuran ini Wak, Prancis pun mengalami kekalahan. Dan imbas dari kekalahan itu membuat Napoleon Bonaparte harus menyerah. Dan setelah menyerah, untuk kedua kalinya Napoleon Bonaparte pun kembali diasingkan. Dan kali ini dia diasingkan ke Pulau Saint Helena yang terletak di Laut Atlantik Selatan. Nah, di pulau itu Napoleon Bonaparte pun menghabiskan sisa hidupnya. Sampai akhirnya pada tanggal 5 Mei 1821, Napoleon Bonaparte pun menghembuskan nafas terakhirnya di usianya yang ke-51 tahun. Meninggal di pengasingan dia. Oke Wak, jadi itu tadi perjalanan hidup seorang Napoleon Bonaparte. Meskipun udah ratusan tahun berlalu sejak kematiannya Wak, nama Napoleon Bonaparte ini sampai hari ini pun masih selalu dikenang oleh banyak orang. Semasa hidupnya Napoleon ini sudah memberikan banyak sekali warisan penting untuk dunia modern. Bahkan ada juga sumber yang menyebutkan kalau salah satu kebijakan yang pernah dia buat adalah menghapuskan praktek perbudakan. Nah, dengan semua kiprahnya itu, tidak heran kalau Napoleon Bonaparte ini termasuk dalam daftar 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Aku tuh jadi makin percaya sama quotes ini, Wak. Hidup itu bukan hanya tentang apa yang kita pilih, tapi juga tentang apa yang kita tinggalkan. Sebagaimana Napoleon dan juga tokoh-tokoh besar lainnya, semoga apa yang kita lakukan hari ini juga bisa menjadi warisan yang baik untuk generasi selanjutnya. Wak, ya, amin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya kalian punya informasi tambahan seputar video ini, kalian boleh tambahin aja di kolom komentar di bawah, atau juga mungkin ada informasi yang keliru atau kurang tepat yang saya sampaikan di sini, kalian juga boleh perbaiki juga di kolom komentar di bawah. Sekali lagi juga aku minta maaf kalau misalnya suaraku agak bindeng, mungkin agak kurang nyaman kalian dengarnya. Mohon maaf, aku agak kurang bisa jaga kesehatan akhir-akhir ini. Doain biar cepat sembuh, biar kalian lebih enak lagi dengarnya. Sebenarnya ini udah lebih enak kali Wak dibanding kemarin-kemarin. Rupanya masih bindeng ya. Kalian juga di rumah jaga kesehatan ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk teman subscribe supaya kalian sama-sama nonton informasinya. Semoga kalian supaya kalian sama-sama nonton informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.